Bani Quraisyah. Sahabat pada saat itu yang mendengar, apa respon mereka? Kira-kira kalau menurut kita ini teks hadis berisi larangan sholat asar atau apa? Menurut kita, ibu-ibu, kalau menurut kita apa ini? Teks hadis Rasulullah melarang sholat asar atau apa? La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraisyah. Janganlah kalian sholat asar. Jangan kalau dalam bahasa Indonesia itu berisi larangan. Benar nggak? Benar ya? Berarti Nabi melarang sholat asar. Terjadilah perpecahan di antara para sahabat. Terbagi menjadi dua. Bukan perpecahan, ikhtilaf pemahaman. Sahabat yang lain atau satu sahabat, mereka memahami bahwa ini makna istijal, disuruh bersegera. Kalau begitu saya sholat asar di sini aja. Sebagian sahabat ini langsung sholat asar. Selesai sholat asar langsung bergegas. Yang lain memahami sesuai dengan teksnya. Oh, Rasulullah melarang kita untuk sholat asar di sini. Pergi. Terjadi perbedaan enggak? Berbeda enggak? Berbeda ya. Sesampainya para sahabat Nabi beserta atau rombongan Nabi SAW di Bani Quraisyah, apa yang terjadi? Apakah Rasulullah mengatakan kalian ini tidak taat kepadaku, kalian ini tidak sesuai dengan sunnahku? Tapi apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Berarti sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi dan sahabat Nabi adalah menghargai perbedaan. Apalagi dalam masalah furu', menghargai perbedaan. Dan itu sudah ada. Apakah kita akan menyalahkan Nabi? Apakah kita akan menyalahkan sahabat Nabi SAW? Dan itu memang diwariskan, dibiarkan oleh Nabi SAW. Karena itu adalah bagian dari memahami Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah nggak larang, Rasulullah nggak marah. Dan itu terulang kembali di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi perbedaan pendapat antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, para penghafal Al-Quran itu, karena mereka ini yang paling semangat mengikuti peperangan jihad, pada meninggal dunia, menjadi korban di peperangan. Kekhawatiran ini dirasakan oleh Sayyidina Umar. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak dibukukan, maka bisa jadi generasi setelah kita tidak mengenal Al-Quran. Maka kecemasan itulah kemudian disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Khalifatullah, wahai Khalifah Allah, bukukan Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran sudah banyak yang meninggal. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq paham bahwa ini bid'ah. Jadi Al-Quran yang kita baca itu bid'ah. Apa kata beliau? Ya Umar, ataf'al ma lam yaf'al Rasulullah. Apakah kamu akan melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah SAW? Abu Bakar As-Siddiq paham bahwa ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, membukukan Al-Quran. Tapi didesak lagi oleh Sayyidina Umar, karena ini maslahat, wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini maslahat kalau kita tidak mengumpulkan sekarang, generasi setelah kita tidak akan pernah mengenal Al-Quran. Diyakinkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baru beliau membukukan Al-Quran. Itu berarti perbedaan itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Sayyidina Utsman pernah berbeda dengan salah seorang sahabat Nabi. Disebutkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau mazhabnya Sayyidina Utsman, walaupun safar beliau tidak akan pernah mengambil jamak qasar. Beliau menyempurnakan rakaatnya. Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau akan mengambil rukhsah itu. Ini perbedaan, tapi mereka tidak gontok-gontokan karena mereka faham inilah sunnah Nabi SAW.
Karena Rasulullah tidak hanya menurunkan wahyu, tapi juga menurunkan pemahaman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa definisi bid'ah hari ini harus dikoreksi. Karena sebenarnya masalah bid'ah ini, terutama masalah definisi bid'ah, itu sudah disepakati oleh para ulama kita. Semua ulama kita, lintas mazhab, terutama yang 4 ini, semua mengakui adanya keberadaan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Terutama Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau itu punya buku, nama bukunya apa? Majmu' Fatawa. Beliau menggunakan istilah yang lain untuk membagi bid'ah. Bid'ah idhofiyah dan bid'ah lugawiyah, yang sama-sama mengakui adanya keberadaan pembagian bid'ah. Hari ini kita, sebagian kita mengatakan, oh kalau nggak dikerjakan oleh Nabi bid'ah. Buktinya hadis ini, buktinya kisah yang dibawakan, riwayat yang sahih. Maka kita akan menuduh, kalau kita mengatakan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi adalah bid'ah, maka kita akan menuduh sahabat-sahabat Nabi sebagai pelaku bid'ah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, orang terdekat Rasulullah, berkhidmah kepada Rasulullah selama 13 tahun kurang lebih. Di antara kebiasaan beliau apa? Dan ini yang dilestarikan, yang dijaga oleh kaum muslimin sampai hari ini. Di Makassar juga ada kalau nggak salah. Kalau habis khataman Al-Quran bikin acara, ada ya, tasyakuran, ada Ki Ustadz ya, ada ya. Di antara kebiasaan sunnah beliau adalah berihtifal, merayakan khataman Al-Quran. Jadi kalau selesai baca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, beliau selalu mengajak semua keluarganya untuk merayakan, sebagai tanda wujud tasyakuran karena Allah masih mengizinkan dia untuk membaca Al-Quran. Apakah kita akan mengatakan, oh tasyakuran khataman Al-Quran itu bid'ah? Ada yang berani mengatakan bid'ah kepada Sayyidina Anas bin Malik? Hasalillah, subhanallah. Siapa kita dibandingkan beliau? Emang ilmu kita lebih tinggi dari beliau? Emang kedudukan kita lebih tinggi dari beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi definisi bid'ah itu bukan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Dikatakan bid'ah, bukan itu definisinya. Coba silakan merujuk kepada baik buku-buku yang bersifat ta'rifat, definisi-definisi, ataupun kitab-kitab fikih, kitab-kitab bahasa yang mengkaji tentang definisi bid'ah. Tidak ada para ulama kita yang menyebutkan bahwa bid'ah itu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Bukan. Imam Abul Barakat, sahibul kitab, beliau punya kitab mengulas tentang definisi-definisi. Imam Asy-Syarif Al-Jurjani, beliau juga punya kitab yang membahas tentang definisi-definisi kata. Imam An-Nawawi rahimahullah juga punya kitab Asma' wal Lughat yang membahas tentang bahasa. Apa semua mereka membahas definisi bid'ah itu? Kalau secara bahasa, ma ahdatsa ala ghairi mithalin sabiq, yang tidak pernah ada sebelumnya, bukan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Maka Allah itu kita katakan sebagai badi'us samawati wal ard. Kalau kita terjemahkan secara kasar, mohon maaf, Allah itu pelaku bid'ah. Dalam artian apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Dahulu langit dan bumi ini nggak ada, maka Allah dikatakan badi'. Allah dikatakan badi'. Tuhan yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Itu secara bahasa. Apalagi secara syar'i, secara istilah. Para ulama kita tidak mendefinisikan bid'ah secara syar'i apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Karena ini nanti akan melanggar banyak aturan, akan melanggar nilai-nilai dalam Islam. Banyak hal yang akan kita bid'ahkan. Apalagi hanya sekedar modal satu hadis kullu bid'atin dhalalah,
kullu di sini kita akan hantam semuanya. Masjid juga bid'ah, AC juga bid'ah, mikrofon juga bid'ah. Oh enggak Ustaz, itu kan cuma masalah dunia. Sejak kapan Rasulullah membagi masalah bid'ah dunia di sini? Padahal di sini kullu semuanya. Makanya penting untuk merujuk kepada ulama kita. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah. Terus apa definisi bid'ah menurut istilah atau syar'i? Nah, definisi bid'ah secara istilah, secara syar'i, apa-apa yang melanggar usulus syariah, yang melanggar syar'i. Jadi semua yang baru yang tidak sesuai dengan syar'i atau syariat, itulah yang namanya bid'ah. Adapun yang sesuai dengan nilai-nilai syar'i, itu bukan bid'ah. Dari mana dalil itu? Hadis Ibunda Aisyah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Man 'amila 'amalan, siapa yang beramal man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan perintah kami, yang tidak sesuai dengan usul syariat, laisa 'alaihi amruna, ini takhid. Dalam kajian usul fikih ini pengecualian. Jadi semua yang baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat, fahuwa raddun, dia tertolak. Jadi dikembalikan kepada usul syariat. Salam-salaman setelah sholat, apakah itu bid'ah? Di dalam hadis yang lain kita diperintahkan untuk menyebarkan salam, sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya, untuk kata beliau apa? Mata laqaita min ummati ahadan fasallim alaih. Kapan engkau bertemu dengan umatku, siapapun dia, baik anak kecil maupun anak orang besar, yang kamu kenal maupun yang tidak kenal, fasallim alaih, berikan salam. Hari ini kan kita nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Yang sesuai dengan kelompok kita yang kita kasih salam. Sunnah siapa yang kita ikut? Sedangkan sunnah Nabi mengajarkan kita untuk menebarkan salam kepada siapapun, baik yang sepemahaman dengan kita maupun yang tidak sepemahaman dengan kita. Ya, syukran Ki. Makasih. Ini sunnah Nabi. Maka habis sholat, karena kita habis menghadap Allah, kita habis sholat melakukan ibadah. Kata para ulama kita, di antara bid'ah hasanah, ya, karena dia sesuai dengan usul syariah, menganjurkan kita untuk menebarkan salam, maka kita dianjurkan untuk bersalam salam. Karena di dalam sholat ada nilai-nilai ukhuwah, kita diajarkan untuk memberikan salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Itu menandakan supaya kita menebarkan salam. Maka habis sholat kita dianjurkan untuk saling jabak-jabak tangan, saling bersalam-salaman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian dari beberapa riwayat yang menegaskan bahwa justru sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menghargai perbedaan dan sangat menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Karena ulama kita, kata para ulama kita, jadi ikhtilafuhum rahmah. Jadi Rasulullah itu ada satu hadis yang disaring oleh para ulama kita, ya, yang berbunyi ikhtilafuhum. Jadi umatku itu perbedaan pendapat mereka adalah rahmat dan kesepakatan mereka adalah hujjah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, banyak sunnah-sunnah Nabi yang hari ini kita bid'ahkan kalau kita hanya merujuk definisi bid'ah, ya, dengan bahwa apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu bid'ah. Terlalu banyak nanti sunnah Nabi yang akan kita keluarkan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama kita. Kita kembali kepada Al-Quran sesuai dengan pemahaman ulama kita. Karena kembali kepada para ulama itu sama seperti kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.
Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi dan rasul adalah pembawa syariat. Maka ulama-ulama inilah yang meneruskan, membawa pemahaman terhadap syariat. Maka supaya kita tidak tersesat, tidak salah jalan, tidak salah paham, maka kembali kepada pemahaman yang dipahami oleh para ulama kita. Jadi jangan dibenturkan antara pendapat ulama dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu su'ul adab. Su'ul adab kepada Allah, su'ul adab kepada Rasulullah. Karena yang menjuruh kita untuk kembali kepada para ulama kalau terjadi perbedaan adalah Allah. Yang menyuruh kita untuk kembali kepada pemahaman kalau terjadi perbedaan adalah Rasulullah. Maka membenturkan dua kebaikan, su'ul adab kepada Allah, su'ul adab kepada Rasulullah. Terus kita mengakui saya umatnya Rasulullah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para ulama kita, yang menghargai perbedaan, yang menjunjung tinggi persatuan. Semoga pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya untuk kita menghargai perbedaan, menghargai pendapat yang lain, dan menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah, yang keliru datang dari keterbatasan ilmu saya, datang dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah, dan saya minta maaf, meminta pintu hati Bapak Ibu sekalian untuk dibukakan. Kalau sekiranya ada kata-kata saya yang membuat Bapak Ibu tersinggung, tolong dimaafkan. Agar lebih berkahnya pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan membacakan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehabis majelis kita membacakan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ijlal karim wa azim sultani. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma taqabbal minna wal muslimin. Allahumma taqabbal minna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.